Halo, selamat sore semuanya, guru-guru hebat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Inyoman Sutarjano. Saya merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, selama mengikuti program CGP selama kurang lebih 2 minggu, saya menemukan banyak inspirasi atau pelajaran berharga, terutama dari PP saya, Bu Diah, Pak Gusti selaku fasilitator, dan Pak Cok yang memberikan materi dalam elaborasi pemahaman. Dari sana, saya merasa bahwa ketiga figur itu sangat sabar, sangat eh, mau berbagi ataupun memberikan yang terbaik ilmunya untuk bisa CGP-nya bisa berkembang dengan baik. Kemudian khususnya ketika Loka Karya 0, saya sangat terkesan atau menemukan vibrasi positif dari rekan-rekan CGP yang banyak memberikan inspirasi bagi saya ketika saya berdiskusi ataupun berkolaborasi. Khususnya dalam rekan CGP saya yang satu kelas, itu kelas 11, saya bertemu dengan guru-guru hebat seperti Bu Weni, kemudian Bu Desi, Bu Puspa, Bu Rahayu. Mereka sangat menginspirasi saya untuk bisa belajar seperti mereka. Kemudian selama CGP ini saya merasakan banyak kekurangan yang ada dalam diri saya, khususnya adalah terkait dengan berkomunikasi atau public speaking, karena kelemahan saya selama ini adalah saya masih kurang percaya diri ketika belajar atau berbicara di muka umum atau menyampaikan uh, materi. Kemudian yang berikutnya, saya perlu belajar untuk mengembangkan IT dalam mengemas video-video, baik itu video pembelajaran, sehingga lebih menarik, interaktif. Kemudian memanfaatkan aplikasi online dalam pembelajaran, misalnya Quizzes, uh, Kuiper, kemudian Add Modul, Woodwall, itu akan sangat membantu sehingga filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba kepada murid bisa terlaksana. Kemudian terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya belajar yang pertama itu pendidikan itu sangat penting. Nah, dalam sejarahnya ternyata pendidikan itu memiliki peranan yang sangat besar dalam memerdekakan bangsa ini. Kemudian pendidikan itu sangat erat dengan kebudayaan, sehingga pendidikan dan kebudayaan sering disandingkan. Memajukan suatu bangsa atau peradaban bangsa itu dapat dilakukan dengan memajukan kualitas pendidikannya. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara itu memanusiakan manusia. Bahwasanya manusia itu sangat unik, memiliki dua dimensi, dari dimensi jasmani ataupun rohani. Kita harus mampu mengembangkan pembelajaran yang holistik, yang mengandung pada cipta, rasa, dan karsa, sehingga terbentuk manusia-manusia yang merdeka atau manusia yang memiliki budi pekerti, yang sesuai dengan kodrat alamnya, sehingga nanti bisa menghadapi tantangan kodrat zaman. Yang ketiga terkait dengan asas trikon, bahwasanya dalam menghadapi perubahan kita mengenal asas trikon, yaitu konvergensi, kontinuitas, dan konsentris. Asas ini merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara karena beliau sempat belajar di Belanda, namun proses belajarnya tidak mengubah jati diri beliau. Nah, asas konsentris itu terdiri dari kontinuitas, bahwa perubahan itu harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Kemudian konsentris harus dimulai dari dalam diri sendiri, harus sesuai dengan jati diri. Kemudian konvergensi, segala kodrat zaman ini bukan untuk menghilangkan jati dirinya, melainkan untuk memperkaya. Berikutnya, bagaimana saya berusaha mengembangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang mengakomodir segala karakter siswa, baik itu yang sifatnya auditori, kinestetik, visual. Saya berusaha mengembangkan materi dengan berbagai
media, ada media video, tulisan, project, dan lain sebagainya. Kemudian saya berusaha untuk menginternalkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara dalam diri saya sendiri, memberikan keteladanan, karakter atau budaya positif yang ada dalam sekolah, misalnya sopan santun, kemudian budaya literasi, membaca. Yang ketiga, saya belajar untuk menghargai budaya daerah, budaya sendiri, khususnya dalam bahasa. Kita tetap ingat menggunakan bahasa daerah, kemudian kita mencintai atau bangga dalam bahasa Indonesia. Untuk menghadapi kodrat zaman, di mana sekarang ada kemajuan teknologi, media sosial, saya perlu memanfaatkan IT dalam pembelajaran, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi online dalam pembelajaran, membuat video-video interaktif, atau membuat tulisan melalui blog. Kemudian berikutnya saya belajar menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Karena tantangan zaman sekarang, untuk bisa bersaing tentu saja kita memakai bahasa yang dipakai secara global, yaitu bahasa Inggris. Nah, demikian sedikit pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam bahagia. Selamat sore. Terima kasih.